hancurnya dunia ini kiamat. Dan nanti di sana dikumpulkan, dibangkitkan semua manusia. Di situ ada orang-orang yang tenang ketika diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia mereka, dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau di kampung dulu khatib, biasanya ada orang zalim itu serakah mengambil pancang pembatas peringgan, pembatas tanah satu dengan lain. Dipindahnya itu tanah orang lain dimasukkan tanah dia. Kata Rasul, sejengkal saja tanah orang lain kita ambil di dunia, sejengkal tanah, Allah akan kalungkan dia 7 lapis bumi di lehernya nanti di kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, fa inna taqwa madarus sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, Abdul Yaum, Yaumul Jum'ah, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita kerjakan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Ta'ala. Khilaf, dosa dan salah kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau kelak. Semoga kita semua diakui menjadi pengikut dan umatnya yang bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah pada kesempatan hari yang penuh dengan berkah ini kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa madarus sa'adah. Sesungguhnya ketakwaan itu adalah bingkai kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Fa maudhu khutbatina al-yaum ayuhal muslimun ala wa huwa as-su'ada'u fil akhirah. Khatib mengambil tema pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini dengan tema as-su'ada'u fil akhirah, orang-orang yang berbahagia kelak di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mendambakan sebuah kebahagiaan
sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan setiap habis solat, setiap ketika kita menghadiri acara-acara ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Lindungi kami kelak semua dari siksa api neraka. Doa yang menggabungkan antara kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Orang yang beriman tentunya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadi sukses bahagia di dunia, tetapi lebih daripada itu. Karena sesungguhnya kehidupan nanti adalah kehidupan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itulah kebahagiaan yang absolut, mutlak, unlimited dia. Sehingga kalau kita lihat jamaah sekalian, mulai nanti perjalanan kita terjadinya hancurnya dunia ini kiamat, dan nanti di sana dikumpulkan, dibangkitkan semua manusia. Di situ ada orang-orang yang tenang ketika diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia mereka, dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dia di dunia melakukan, mengerjakan apa-apa yang pernah Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Siapa mereka orang-orang yang berbahagia itu? Dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya dan Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'atsu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, ada 7 kelompok orang yang nanti mendapat kebahagiaan dari Allah, dilindungi dari naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mengantri untuk menunggu audit hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kiamat begitu dahsyat. Setiap orang ibu yang menyusui langsung dicampakkan anaknya. Bayangkan itu jamaah sekalian. Saking paniknya semua. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia kata Allah, takut kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Goncangan kiamat itu dahsyat sekali. Yauma tarawunaha, kau saksikan nanti ketika jadi kiamat itu. Tazhalu kullu murdi'atin amma ardadat. Tazhalu kullu murdi'atin amma ardadat. Setiap wanita yang lagi menyusui anaknya dicampakkan begitu saja. Allahu Akbar. Di luar nalar pikiran manusia, saking paniknya. Seorang ibu jamaah sekalian, Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika dia memberikan ASI sang buah hati dengan hanan wal ma'abbah wa syafaqah, dengan rasa cintanya, kasih sayangnya, dipeluknya. Tapi begitu nanti kejadian itu tidak lagi dia sadarkan, dibuang begitu saja. Wa tada'u kullu zatu hamlin hamla. Setiap wanita yang hamil seketika melahirkan. Dahsyat. Wa tarun nasa sukara, kata Allah, engkau melihat semua manusia lagi mabuk kepayan, tidak sadarkan diri semuanya. Wa ma hum bisukara, sesungguhnya mereka bukan tidak sadarkan diri atau mabuk, tetapi pada saat itulah walakinna azaballahi syadid, azab Allah sangat pedih. Makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW diutus itu membawa 2 secara global, basyira wa nazira. Ada kalanya Rasul memberikan kabar gembira, ada kalanya Rasul dakwah dengan memberikan peringatan. Tadi pada ayat itu ada peringatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu pasti kita alami semua nanti. Ada orang-orang yang spesial bahagia diperlakukan Allah nanti di sana. Dia tenang menghadapi itu semua. Siapa itu?
Kata Rasulullah SAW, akan dinaungi oleh Allah. Tak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah di hari itu. Siapa yang pertama jamaah? Ada 7 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil bijaksana. Lawan daripada adil, zalim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hadisun sahih. Takut kamu dengan zolim yang kau lakukan, satu kezoliman akan menjadi zulumat, gelap gulita nanti di hari kiamat. Bayangkan orang kalau kerjanya zolimi manusia di dunia ini, zolimi yang dia pimpin, na'udzubillah min zalik. Berapa banyak orang yang menuntut nanti, na'udzubillah. Dosa yang berkaitan tentang hak manusia, zolim harta, zolim semuanya, hartanya dizolimi, hak-haknya dia rampas, na'udzubillah min zalik. Hati-hati dengan kezaliman itu. Maka Rasulullah, ittaquz zulma, takut kamu kepada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang kita lakukan, satu kezaliman, kegelapan, jamak folder, zulumat, bukan zulmut, zulumat. Bayangkan di sana sudah begitu, matahari hanya 1 jengkal, gelap lagi gulita. Allahu Akbar. Imamun adil nomor 1. Maka kalau kita diberikan amanah jabatan, berikan yang terbaik. Jangan sedikit pun kita zalimi orang yang kita pimpin. Hak-haknya harus kita tunaikan. Begitulah agama kita mengajarkan. Man zalama qida shibrin minal ard tawaqahu Allahu sab'a radin yaumal qiyamah fi unuki. Kalau di kampung dulu khatib, biasanya ada orang zalim itu serakah mengambil pancang pembatas peringgan, pembatas tanah satu dengan lain. Dipindahnya itu tanah orang lain, dimasukkan tanah dia. Kata Rasul, sejengkal saja tanah orang lain kita ambil di dunia, sejengkal tanah, Allah akan kalungkan dia 7 lapis bumi di lehernya nanti di kiamat. 7 lapis bumi, sab'a radin. Kita kadang-kadang ngangkat semen 1 sak saja yang 50 kilo sudah mengkak kita, kalau bukan profesi kita. Itu 7 lapis. Bagaimana kalau orang suka tadi melakukan zoliman terus, nanti banyak orang mengantri menuntut dia, ya Allah berikan keadilan-Mu. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau dia adil, nomor 1 orang ini diberikan oleh Allah melalui lisan Rasul perlindungan yang luar biasa. Allahu Akbar. Atau dalam arti kata, kepemimpinan itu bisa menarik kita cepat ke surga Allah, mendapat lindungan, atau bahkan bisa menjadi sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Yang kedua, jamaah sekalian, secara singkat, orang yang nanti mendapatkan perlindungan, dibahagiakan oleh Allah, bahagia, siapa dia? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak kita tumbuh remaja, pemuda, pemudi taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Di saat mungkin dekadensi moral, pergaulan bebas, berisik, judi, kemudian seterusnya, narkoba dan seterusnya, tapi anak-anak ini tumbuh berkembang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di pundak kanan kiri kita ada tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Kenalkan sejak dini anak itu kepada agama. Jangan nanti jamaah kita sebagai orang tua kecewa di kemudian hari, nasi sudah menjadi bubur. Kalau nanti itu anak tumbuh berkembang ketika masa mudanya taat kepada Allah, dia akan mendapatkan naungan, bahkan nanti bisa menyeret orang tuanya, membawa orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan sejak dini, karena itulah perintah agama. Jangan agama kita jadikan kambing hitam, kita musuhi. Tak akan bahagia orang yang begini. Wasyabun nas'a fi ibadatillah. Anak muda tumbuh berkembang taat kepada Allah. Kisah Ashabul Kahfi merekam kepada kita semua 7 anak-anak muda yang tetap tegar mempertahankan keimanannya di saat situasi kondisi kezoliman yang merajalela ketika itu. Sampai Allah tidurkan 309 tahun dia di gua Ashabul Kahfi itu di Yordan. Dia terasa kayak tidur sehari semalam saja, padahal 309 tahun. Saking nikmatnya itu Allah berikan mereka dalam gua itu. Apa inti daripada makna itu? Dia pertahankan imannya. Dia diintimidasi untuk murtad, untuk kembali kepada kekafiran, kekufuran. Dia tetap teguh ala sabili ilman, di atas jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita sejak dini tentang agama.
Karena itulah nanti bekal harapan kita ketika kita umpamanya meninggal, anak kita bisa mendoakan kita. Yang kita tunggu nanti di alam barzah doa. Anak muda yang tumbuh kembang taat kepada Allah. Yang ketiga, wasyabun, yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dimanapun dia bekerja, masjid pertama kali yang dia cari. Dimanapun dia mutasi, masjid. Di mana dia tak ada masjid, kalau dia punya pejabat, pengambil kebijakan, dia usahakan sebelum saya pensiun bangun masjid di situ, bangun musola. Jangan ada tambah di situ ruangan dibuat musola masjid, dirusuh-rusuhinya, tak akan mendapatkan syafaat Rasul. Mengapa demikian? Karena dia sudah memusuhi syiar Allah. Orang yang menghidupkan syiar Allah, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Wa min syairillah masajidullah. Termasuk syiar Allah, rumah Allah, masjid atau musalla. Orang yang hatinya terpaut dengan musalla, rumah Allah, masjid, akan mendapatkan kebahagiaan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah Allah. Yang keempat, secara singkat, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang ketika di dunia diberikan Allah titipan amanah rezeki, dia berbagi, dia infakkan sedekahnya, dia sedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak menengok melihat apa yang diinfakkan tangan kanannya. Apa maknanya jemaah? Dia berbagi karena memang panggilan dari Allah, bukan supaya di upload, dipublis supaya terkenal, tersohor, dan tidak, tapi memang panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sum'ah supaya terdengar kiprah dia, apalagi riya, tetapi memang panggilan Allah. Saya diberikan Allah lebih harta, saya kewajiban saya harus berbagi, menegakkan agama Allah. Sehingga Rasul mengatakan tangan kirinya tidak melihat apa yang diinfakkan tangan kanannya, sembunyi-sembunyi dia, tidak perlu dipublish. Ini orang yang berbahagia nanti di hari kiamat yang nomor 4. Yang kelima, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berteman, bertemu karena Allah, bersahabat mereka karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena jabatan. Kalau jabatan dia bisa pensiun, kalau dia punya harta bisa mungkin satu saat dia jatuh. Karena Allah putarkan hari demi hari, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Semua hari itu dipergilikan oleh Allah, tapi berteman dia karena Allah, kecintaan dia karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, benci juga karena Allah. Cinta karena ketaatannya, benci karena ketidaktaatannya. Jadi panggilan cinta karena Allah itulah nanti cinta yang akan mendapatkan kebahagiaan orang yang melakukan di dunia karena Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang keenam sebelum terakhir, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni ahubullah. Orang yang digoda wanita cantik jelita, punya jabatan tinggi Allah, punya harta lagi, digoda untuk melakukan dosa maksiat di hadapan Allah. Lelaki ini kemudian menjawab tawaran itu dengan percis apa yang diabadikan Allah, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Inni akhafullah, saya takut kepada azab Allah. Di saat tengok perzinahan merajalela, pintu-pintu zina banyak, orang yang melakukan seperti itu nanti takut dia kepada Allah. Kalau tidak melalui pernikahan tak sah, saya takut kepada Allah. Nanti akan dilindungi oleh Allah dengan naungan, berbahagia dia di hari-hari kiamat. Percis kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir, wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainah. Orang yang ketika di malam hari, di ujung-ujung sebelum subuh datang, fajar datang, dia tahan dinginnya air wudu, dia hamparkan sajadah biru, sajadah putih, sajadah hijau, sujud dia, letakkan keningnya jabhah untuk sujud kepada Allah, beristighfar, memohon ampun atas salah khilaf yang pernah dia lakukan. Tanpa disadari pipinya terbasah dengan tetesan air matanya. Fafadat ainah, kata Rasul, air matanya mengalirkan, kemudian membasahi kedua pipinya karena takut nanti di hari kiamat. Yang ketujuh itulah yang juga nanti mendapatkan kebahagiaan dan naungan dari Allah. Air mata yang menetes
Kata Rasul, ainani, dua tetesan air mata, la yamassuhumun nar, yang tak akan tersentuh api neraka. Janji Rasul. Satu, air mata yang menetes menangis karena takut kepada Allah, azab Allah. Mungkin berapa tahun dia melakukan dosa maksiat, dia taubatan nasuha. Sebelum wafat azal sakarat, dia melakukan taubat, insya Allah taubatnya diterima Allah. Dia kenang waktu-waktu dulu sebelum dia mengenal agama. Terakhir dia ingin berubah menjadi orang yang soleh, orang yang muslih. Tanpa disadarinya, terbasahkan pipinya dengan air matanya. Dia kenang waktu-waktu jahiliyah dulu, membenci orang soleh, memfitnah orang baik, dan seterusnya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tanpa disadari, pipinya menangis terbasah ketika dia di malam-malam hening tadi. Dan yang kedua, tetesan air mata yang menangis karena menahan ngantuk berjaga di perbatasan. Dua tetesan air mata itulah yang kelak menyelamatkan, kata Rasulullah SAW, pelakunya atau yang mempunyai mata itu dari api neraka. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah jadikan kita satu di antara 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna taqwa zaduna al-baqi ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal zuzam wa min sayil asqam. Allahumma irfa' 'anna هذا البلاء والوباء والغلاء والمصائب من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع وادفع عنا هذا فيروس كورونا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل يا ربنا من خذل الإسلام والمسلمين وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.